Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai gangguan mood. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rosa Mustafa Widianti dengan akhiran NIM 025. Perkenalkan, nama saya Anissa Nikma dengan NIM 035. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Launestina dengan NIM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Selin Eunika Octavia. Baik, perkenalkan, nama saya Yusril Lestari Karin Putri Yesia dengan NIM terakhir 183. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih merasa bad mood? Misalnya nih kayak dimarahin orang tua atau mendapat nilai jelek atau bahkan ditinggal HTS-nya nih yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Pernah nggak sih? Pernah kan? Lah, kondisi seperti itu normal terjadi dan biasanya perasaan seperti itu akan membaik, entah itu setelah kita curhat pada teman atau istirahat atau sekedar mengalihkan pikiran. Misalnya kayak ngopi atau scroll nih. Nah, tetapi ketika perasaan itu, sedih itu terus-menerus atau tambah hari tambah berat nih dan mengganggu aktivitas kita, kondisi itu akan kita bahas pada materi kami hari ini, yakni gangguan mood. Baik, kita mulai pada slide pertama, yakni gangguan mood. Definisi gangguan mood di sini adalah kondisi di mana orang-orang mengalami gangguan mood yang parah dan bertahan lama serta melumpuhkan kemampuan mereka untuk berfungsi dalam memenuhi tanggung jawabnya secara normal. Mood di sini adalah kondisi perasaan yang mewarnai kehidupan psikologis kita sehari-hari. Mood di sini juga mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan berinteraksi kepada orang lain. Misalnya, kalau mood kita lagi bagus, kita mudah bergaul dan lebih semangat. Sebaliknya, jika mood kita buruk, kita lebih sensitif dan tidak semangat. Dan di sini ada salah satu bentuk gangguan mood, yakni depresi. Depresi di sini adalah bukan perasaan sedih secara sesaat, tetapi gangguan mood yang membayangi berbagai aspek kehidupan untuk waktu yang lama. Orang yang mengalami depresi biasanya mengalami seperti sedih secara terus-menerus, lalu kehilangan semangat, dan sulit merasakan hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Dan ketika gangguan mood ini semakin hari semakin parah, akan mengganggu aktivitas atau tanggung jawabnya sehari-hari. Jadi gangguan mood ini bukan hanya perasaan sedih secara sesaat, tetapi kondisi yang dapat mempengaruhi fungsi seseorang dalam kehidupan sehari-hari seperti belajar, bekerja, atau berinteraksi kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas gangguan depresi mayor atau sering disebut dengan depresi berat. Gangguan ini merupakan jenis gangguan yang paling serius. Menurut DSM, terdapat beberapa kelompok gejala yang menjadi dasar diagnosis depresi mayor. Yang pertama, di sini ada perubahan kondisi emosional. Individu dapat merasakan kesedihan berhari-hari atau secara terus-menerus, seperti mudah menangis, merasa putus asa, tidak berharga, atau tidak memiliki harapan di hidupnya. Sebagai contoh, seseorang mahasiswa yang biasanya ceria atau aktif tiba-tiba menjadi pendiam serta sering merasa hidupnya tidak memiliki tujuan. Yang kedua, ada perubahan motivasi. Orang yang mengalami depresi mayor biasanya kehilangan minat dan kesenangan terhadap aktivitas dan kesenangan yang disukai sebelumnya. Contohnya itu kayak sebelumnya orang ini suka olahraga atau suka bermain musik, tetapi tiba-tiba tidak lagi tertarik melakukannya. Mereka sering merasa tidak memiliki energi atau semangat untuk melakukan apapun. Yang ketiga adalah perubahan fungsi dan perilaku motorik. Gejala yang muncul biasanya
berupa gangguan tidur seperti insomnia atau bahkan tidur berlebihan. Nafsu makan juga seperti makan sedikit dan berat badannya menurun atau makan secara berlebihan. Selanjutnya, ada beberapa orang yang terlihat bergerak lebih lambat, berbicara lebih pelan atau sebaliknya, menjadi gelisah dan sulit diam. Yang keempat adalah perubahan kognitif atau pola pikir, yakni individu sering mengalami kesulitan berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, mudah lupa, serta memiliki pikiran negatif tentang diri sendiri. Dalam kondisi ini lebih berat, mereka bahkan dapat memiliki pikiran untuk melukai diri sendiri, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dan ada faktor untuk meningkatkan resiko seseorang mengalami depresi mayor. Yang pertama adalah usia, yakni depresi dapat terjadi pada usia berapapun, tetapi usia remaja dan usia dewasa awal sering mengalami depresi karena pada masa ini itu seseorang sering mengalami tuntutan dan perubahan hidup. Faktor kedua yakni status sosial ekonomi, kesulitan keuangan, pengangguran atau tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat meningkatkan stres dan resiko depresi. Sebagai contoh itu kayak seseorang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih mudah terkena tekanan psikologis dan lebih rentan untuk mengalami depresi. Faktor yang ketiga yakni status perkawinan, konflik dalam rumah tangga, perceraian atau kehilangan pasangan dapat menjadi sumber stres yang besar dan meningkatkan kemungkinan depresi. Selain depresi mayor, terdapat juga gangguan afektif musiman, yakni seasonal affective disorder. Gangguan ini terjadi karena perubahan musim gugur dan musim dingin. Berkurangnya paparan sinar matahari dapat mempengaruhi keseimbangan zat kimia di otak yang berhubungan dengan suasana hati. Sebagai contoh, di negara yang memiliki 4 musim, sebagian orang merasa mudah lelah, mudah mengantuk, atau lebih sedih saat musim dingin tiba. Tetapi kondisi tersebut dapat berlangsung selama musim tertentu dan membaik ketika musim berganti. Jenis gangguan mood berikutnya adalah depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. PDD adalah gangguan depresi mayor yang muncul sekitar 4 minggu setelah melahirkan. Ada juga beberapa kasus yang gejalanya itu muncul pada masa kehamilan dan dilanjutkan pada masa pasca melahirkan. Perlu dipahami bahwa PDD ini berbeda dengan rasa sedih biasa setelah melahirkan. Pada PDD, perasaan sedih berlangsung lebih lama dan lebih berat sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari ibu. Sebagai contoh itu, seorang ibu itu merasa sedih secara terus-menerus saat baru melahirkan anaknya dan mudah menangis tanpa alasan yang jelas, merasa dirinya itu ibu yang buruk, kehilangan minat merawat bayi, sulit tidur meskipun bayi sedang tidur, atau merasa sangat cemas terhadap kondisi bayinya. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko depresi pasca melahirkan antara lain riwayat gangguan mood sebelumnya. Contohnya itu depresi pada saat masa kehamilan, terus masalah ekonomi, konflik dalam keluarga, kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga, lalu serta kondisi bayi yang membutuhkan perawatan khusus juga dapat meningkatkan resiko depresi pasca melahirkan. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik,
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ibu, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan hubungan antara ibu dengan bayi. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu PPD dan faktor depresi pasca melahirkan. Saat ini kita akan membahas gejala PPD. PPD sendiri memiliki gejala yang meliputi perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas, gangguan tidur dan makan, kelelahan, serta kesulitan berkonsentrasi. Dalam beberapa kasus, ibu juga dapat mengalami perasaan tidak berharga atau kesulitan dalam merawat bayinya. Saya memiliki salah satu contoh perasaan tidak berharga atau bersalah. Ketika anak atau bayi menangis, seorang ibu yang memiliki perasaan tidak berharga atau bersalah tersebut menganggap dirinya orang tua yang buruk dan tidak mampu merawat anaknya dengan baik. Bahkan jika seorang ibu mengalami kesulitan dalam merawat bayinya, ia bisa merasa asing atau tidak memiliki ikatan emosional dengan bayinya. Ketika bayi menangis, bukannya mendekat untuk menenangkan, justru ibu merasa panik, ketakutan, menjauh, atau bahkan dalam beberapa kasus merasa enggan untuk menyusui dan menggendongnya. Lalu, ada penanganan untuk PPD. PPD dapat ditangani melalui psikoterapi, penggunaan obat antidepresan, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan. Penanganan yang tepat sangat penting agar kondisi ibu tidak memburuk dan dapat kembali berfungsi secara optimal. Dari penanganan tersebut, ada beberapa jenis psikoterapi yang dapat dilakukan. Yang pertama, terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT sendiri berfokus pada membantu pasien depresi untuk memodifikasi pola berpikir negatif yang menyimpang dan melakukan perubahan perilaku yang meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dan mengurangi tekanan. Lalu yang kedua, psikoterapi interpersonal atau IPT. Jenis terapi ini berfokus pada penyelesaian konflik peran sebagai ibu baru, masalah relasi dengan pasangan, serta penyesuaian sosial. IPT sangat dianjurkan untuk membantu ibu beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidupnya. Adapun penanganan pertama yang dapat dilakukan oleh orang terdekat dari ibu yang mengalami PPD tersebut, yakni ketika sudah muncul gejala seperti yang telah saya sampaikan tadi, suami atau orang terdekatnya dapat membantu si ibu untuk pergi atau dibawa untuk konseling ke psikolog atau psikiater terdekat. Lalu ada gangguan depresi persisten atau distimia. Distimia atau gangguan depresi persisten adalah bentuk depresi kronis yang berlangsung minimal 2 tahun. Mungkin gejalanya lebih ringan dibanding depresi mayor. Kondisi ini berlangsung lama dan dapat mengganggu kualitas hidup seseorang. Karena berlangsung terus-menerus, penderita sering menganggap peristiwa sedih, pesimis, atau kurang bersemangat sebagai hal yang normal dalam hidupnya. Padahal kondisi ini dapat mempengaruhi cara seseorang tersebut berpikir, merasakan, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Jika tidak ditangani, distimia dapat menurunkan kualitas hidup serta meningkatkan risiko terjadinya episode depresi yang lebih berat. Selain itu, risiko kambuhnya pun cukup tinggi. Seperti halnya depresi mayor, sekitar 90% penderita distimia berisiko berkembang mengalami gangguan depresi mayor. Misalnya, seseorang selalu merasa murung, pesimis, dan kurang bersemangat hampir tiap hari selama bertahun-tahun. Tetapi ia tidak dapat
tapi ia masih dapat bekerja, bersekolah, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Tetapi ia selalu merasa tidak bahagia dan sulit menikmati hidup. Kondisi tersebut merupakan salah satu gambaran dari gangguan depresi persisten. Lalu ada gejala distimia. Gejala yang umum meliputi rendahnya energi, harga diri rendah, sulit berkonsentrasi, serta kurangnya motivasi. Gejala ini berlangsung lama sehingga memengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaan dan hubungan sosial. Serupa dengan depresi mayor, distimia juga lebih banyak dialami oleh wanita daripada pria. Diagnosis distimia hanya diberikan kepada mereka yang tidak memiliki riwayat episode mania atau hipomania, yang menjadi gejala khas pada gangguan bipolar. Dalam kasus distimia, keluhan depresi yang muncul seolah-olah telah menyatu dan melekat dengan struktur kepribadian dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Sebagian orang dapat mengalami distimia dan depresi mayor secara bersamaan. Kondisi ini disebut sebagai depresi ganda atau double depression, yaitu ketika seseorang yang telah mengalami distimia dalam jangka waktu lama juga mengalami episode depresi mayor. Akibatnya, gejala depresi yang dirasakan menjadi lebih berat dibandingkan pada individu yang hanya mengalami depresi mayor saja. Lalu ada dampak distimia. Distimia dapat menghambat fungsi sosial dan pekerjaan seseorang. Penderitanya sering merasa tidak puas dengan hidupnya dan cenderung mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Distimia memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Penderita sering merasa kurang puas terhadap hidupnya, kehilangan semangat, dan sulit menikmati berbagai aktivitas. Selain itu, distimia juga dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan karena orang yang mengalami distimia cenderung menarik diri, kurang percaya diri, atau kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Lalu kita memasuki pada gangguan disforik pramenstruasi. Gangguan disforik pramenstruasi atau premenstrual dysphoric disorder atau yang disingkat PMDD adalah gangguan mood yang merupakan bentuk lebih berat dari PMS atau premenstrual syndrome. Ditandai dengan munculnya gejala emosional yang signifikan sekitar 1 minggu sebelum menstruasi dan membaik setelah menstruasi dimulai. Dan adapun gejala-gejala dari PMDD ini, yang pertama, perubahan mood yang drastis, kesedihan mendalam, mudah marah, kecemasan, serta pikiran negatif terhadap diri. Salah satu contoh dari PMDD ini misalnya seorang perempuan selalu merasa sedih, mudah marah, cemas, dan sulit berkonsentrasi sekitar seminggu sebelum menstruasi. Gejala tersebut mengganggu aktivitas sekolah atau pekerjaannya, tetapi membaik setelah menstruasi dimulai. Kondisi ini dapat menjadi contoh gangguan disforik pramenstruasi atau PMDD. Selanjutnya, faktor penyebab PMDD. PMDD adalah bentuk PMS yang lebih berat dan mempengaruhi kondisi emosional maupun aktivitas sehari-hari. Penyebab pastinya belum diketahui, tetapi diduga berkaitan dengan interaksi berbagai faktor biologis dan psikologis.
Perubahan hormon menstruasi seperti estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi zat kimia otak yang mengatur suasana hati. Pada sebagian wanita, perubahan hormon tersebut dapat memicu emosi negatif, seperti mudah marah, sedih, cemas, atau sensitif. Faktor psikologisnya seperti stres, pengalaman hidup, serta cara seseorang memandang menstruasi juga dapat memperberat gejala. Selanjutnya, dampak PMDD. Yang pertama yaitu menimbulkan distres emosional yang signifikan, seperti kesedihan, mudah marah, dan perubahan suasana hati yang ekstrim. Yang kedua, mengganggu aktivitas sehari-hari termasuk sekolah, pekerjaan, hubungan sosial, dan aktivitas keluarga. Dan yang terakhir, menurunkan produktivitas karena kesulitan berkonsentrasi atau kehilangan motivasi. Selanjutnya yaitu perbedaan PMDD dengan bipolar. PMDD muncul terkait siklus menstruasi dan gejalanya biasanya membaik setelah menstruasi dimulai. Sedangkan gangguan bipolar ditandai perubahan suasana hati yang ekstrim antara mania dan depresi yang tidak berkaitan dengan siklus menstruasi. Depresi umumnya hanya didominasi suasana hati sedih atau menurun tanpa fase mania. Selanjutnya, gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati yang ditandai oleh perubahan ekstrim antara fase mania dan depresi. Pada fase mania, individu mengalami peningkatan suasana hati, energi, dan aktivitas secara berlebihan. Sedangkan fase depresi, individu merasa sedih, kehilangan minat, lelah, serta mengalami kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Ada 3 faktor penyebab bipolar. Yang pertama yaitu faktor biologis dan genetik. Anggota keluarga dengan bipolar meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan yang sama karena ketidakseimbangan neurotransmitter di otak seperti dopamin dan serotonin. Yang kedua yaitu faktor stres dan peristiwa hidup seperti kehilangan orang terdekat, konflik keluarga, tekanan akademik atau pekerjaan, dan pengalaman traumatis. Dan yang terakhir yaitu faktor psikososial seperti kurangnya dukungan sosial, hubungan interpersonal yang buruk, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu penanganan gangguan bipolar. Penanganan bipolar biasanya dilakukan melalui kombinasi obat dan psikoterapi. Terapi obat seperti lithium yaitu merupakan obat utama untuk menstabilkan suasana hati yang membantu mengurangi frekuensi episode mania dan depresi, digunakan sebagai terapi jangka panjang. Yang kedua yaitu antikonvulsan, yaitu alternatif atau tambahan lithium seperti carbamazepine, divalproex, dan lamotrigine. Obat-obatan ini membantu mengontrol perubahan suasana hati yang ekstrim. Selanjutnya yaitu psikoterapi. Yang pertama ada cognitive behavior terapi, yaitu membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua ada terapi interpersonal, yaitu berfokus pada peningkatan hubungan sosial dan kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir ada terapi keluarga, yaitu melibatkan anggota keluarga agar memahami kondisi penderita dan memberikan dukungan yang tepat. Selanjutnya yaitu episode mania. Episode mania merupakan salah satu fase pada gangguan bipolar yang ditandai dengan peningkatan suasana hati, energi, dan aktivitas secara berlebihan. Pada fase ini, individu dapat merasa sangat bersemangat, sangat percaya diri, atau bahkan merasa memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan kenyataannya. Orang yang mengalami mania biasanya berbicara sangat cepat, pikirannya berpindah-pindah, serta sulit memusatkan perhatian. Selain itu, mereka seringkali hanya membutuhkan sedikit tidur, tetapi tetap merasa bertenaga. Perilaku impulsif
juga sering muncul, seperti mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan resiko, menghabiskan uang secara berlebihan, atau melakukan aktivitas yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pada kondisi yang lebih berat, episode mania dapat mengganggu fungsi sosial, akademik, maupun pekerjaan. Bahkan, beberapa individu dapat mengalami gejala psikotik, seperti halusinasi atau delusi. Oleh karena itu, episode mania memerlukan penanganan yang lebih tepat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih serius. Perlu dibedakan dengan hipomania. Hipomania memiliki gejala yang mirip dengan mania, tetapi intensitasnya lebih ringan, tidak terlalu mengganggu fungsi sehari-hari, dan tidak disertai gejala psikotik. Selanjutnya adalah gangguan siklotomik. Gangguan siklotomik merupakan gangguan suasana hati kronis yang ditandai dengan perubahan mood yang berulang antara gejala hipomania ringan dan gejala depresi ringan. Meskipun perubahan suasana hati yang terjadi tidak seberat pada gangguan bipolar, kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari penderitanya. Pada orang dewasa, gejala biasanya berlangsung minimal 2 tahun, sedangkan pada anak-anak dan remaja berlangsung minimal 1 tahun. Individu dengan gangguan siklotomik sering mengalami pergantian suasana hati yang terus-menerus, mulai dari perasaan sangat berenergi dan bersemangat hingga perasaan sedih atau kurang bersemangat. Di antara perubahan suasana hati tersebut terdapat periode eutimia, yaitu keadaan suasana hati yang relatif normal. Namun, periode ini biasanya berlangsung singkat dibandingkan dengan periode perubahan mood yang dialami. Meskipun gejalanya lebih ringan dibandingkan gangguan bipolar, gangguan siklotomik tetap perlu mendapatkan perhatian karena dapat berkembang menjadi gangguan bipolar tipe 1 atau tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik. Jadi, gangguan siklotomik dapat dipahami sebagai bentuk gangguan bipolar yang lebih ringan, tetapi berlangsung kronis dan ditandai oleh perubahan suasana hati yang terjadi secara terus-menerus. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang stres dan depresi. Jadi, peristiwa hidup yang membuat stres itu dapat meningkatkan risiko gangguan mood seperti bipolar dan juga depresi mayor. Nah, sumber stres dalam depresi itu seperti kehilangan orang yang disayangi, kemudian putus cinta, kemudian menganggur, dan juga mengalami kesulitan ekonomi dalam rentang waktu yang lama, kemudian mengalami penyakit fisik yang serius, dan juga perceraian. Nah, kehilangan yang signifikan seperti kematian orang terkasih, hubungan yang gagal, dan juga perceraian itu nantinya dapat menyebabkan depresi pada individu. Nah, stres dan depresi itu saling bersinggungan. Artinya, peristiwa hidup yang membuat stres dapat berkontribusi terhadap depresi. Serta, simptom depresi dapat membuat stres. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah teori interaksi atau teori interaksional. Nah, dalam teori ini tuh berfokus pada dinamika hubungan sosial dan menjelaskan bahwa penyesuaian hidup dengan individu yang mengalami depresi dapat menimbulkan tekanan emosional yang berat bagi orang-orang terdekatnya. Nah, melalui interaksi timbal balik, individu yang depresi cenderung memiliki kebutuhan ekstrim untuk mencari validasi dan kepastian secara berulang-ulang. Nah, pada awalnya, lingkungan mungkin merespon dengan hangat dan penuh simpati. Tapi, lama-kelamaan, keluhan dan tuntutan emosional yang konstan ini memicu kejenuhan dan penolakan halus hingga penarikan diri dari lingkungan. Nah, penolakan sosial inilah yang kemudian memperdalam luka depresi individu tersebut. Kemudian meningkatkan tuntutan mereka, kemudian membentuk lingkaran setan yang rumit, serta memunculkan rasa bersalah yang mendalam karena merasa telah membebani orang lain. Nah,
perilaku penderita depresi itu sendirilah yang secara aktif memancing dan menciptakan penolakan dari lingkungan sosial mereka. Seperti itu. Nah, meskipun stres seringkali diimplikasikan dalam depresi, tetapi tidak semua orang yang menghadapi stres itu dapat menjadi depresi. Nah, mengapa demikian? Nah, karena seperti faktor kemampuan coping individu dan juga dukungan sosial yang memadai, itu nantinya dapat mengurangi kemungkinan depresi ketika individu menghadapi kejadian yang membuat stres. Kemudian, kurangnya kelekatan yang aman dengan orang tua, juga pengalaman buruk pada masa kecil, itu nantinya dapat berkontribusi besar terhadap kerentanan depresi di fase kehidupan selanjutnya. Juga perceraian orang tua atau kekerasan fisik juga dapat berkontribusi besar terhadap depresi ketika individu tersebut beranjak dewasa. Yang selanjutnya yaitu ada teori-teori terkait dengan stres dan depresi. Yang pertama yaitu adalah teori psikodinamika. Nah, ini tuh berdasarkan pandangan Freud dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi, menurut Freud, depresi itu diarahkan pada diri sendiri atau diarahkan kembali kepada diri sendiri setelah seseorang mengalami yang namanya kehilangan atau ancaman kehilangan figur penting dalam kehidupannya. Nah, dalam kondisi normal, duka yang sehat itu memfasilitasi pemisahan psikologis sehat antara individu dengan objek yang hilang. Nah, namun pada duka patologis, hal itu tidak terjadi seperti itu karena adanya perasaan ambivalen yang kuat, di mana perasaan ambivalennya itu seperti kombinasi antara rasa cinta sekaligus kemarahan yang ditahan oleh individu. Nah, kondisi ini nantinya itu dapat memunculkan rasa bersalah yang hebat, yang kemudian mencegah individu mengekspresikan kemarahannya keluar kepada objek kehilangan. Akibatnya, energi agresif dan kemarahan tersebut berbalik menyerang diri sendiri, kemudian memicu perasaan tidak berharga dan berujung pada depresi yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu adalah teori humanistik. Jadi, depresi terjadi ketika individu gagal mengisi kehidupannya dengan makna dan tidak mampu membuat pilihan-pilihan otentik yang mengarah pada pemenuhan atau aktualisasi diri. Nah, kehilangan harga diri dalam teori ini tuh sering dipicu oleh hilangnya peran sosial yang selama ini mengidentifikasikan diri mereka. Contohnya kayak kematian pasangan, terus ditinggal anak untuk melanjutkan pendidikan, dan juga mungkin pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, depresi adalah konsekuensi yang sering muncul karena kehilangan tersebut. Hal itu dimungkinkan ketika kita mendasarkan harga diri pada kesuksesan pekerjaan yang membuat seseorang rentan mengalami depresi berat saat menghadapi kegagalan promosi atau penurunan jabatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah teori pembelajaran atau behavioristik. Nah, dari sudut pandang ini, depresi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara perilaku individu dan penguatan positif yang didapatkan dari situasi tertentu. Nah, ketika seseorang menghadapi stresor berat, mereka mungkin kehilangan sumber penguatan positif utama mereka. Kurangnya penguatan ini melemahkan motivasi, membuat mereka pasif dan menimbulkan perasaan depresi. Nah, penarikan diri secara sosial yang mereka lakukan setelahnya justru memperburuk siklus ini. Hal ini menjadi sangat berat bagi individu dengan keterampilan sosial yang rendah. Karena ketika mereka kehilangan pemberi penguatan sosial, mereka akan sangat kesulitan membentuk hubungan baru yang bisa menyuplai kembali penguatan positif tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah teori interaksi atau teori interaksional. Nah, dalam teori ini tuh berfokus pada dinamika hubungan sosial dan menjelaskan bahwa penyesuaian hidup dengan individu yang mengalami depresi dapat menimbulkan tekanan emosional yang berat bagi orang-orang terdekatnya. Nah, melalui interaksi timbal balik, individu yang depresi cenderung memiliki kebutuhan ekstrim untuk mencari validasi dan kepastian secara berulang-ulang. Nah, pada awalnya, lingkungan mungkin merespon dengan hangat dan penuh simpati.
Tapi lama-kelamaan keluhan dan tuntutan emosional yang konstan ini memicu kejenuhan dan penolakan halus hingga penarikan diri dari lingkungan. Nah, penolakan sosial inilah yang kemudian memperdalam luka depresi individu tersebut. Kemudian meningkatkan tuntutan mereka, kemudian membentuk lingkaran setan yang rumit, serta memunculkan rasa bersalah yang mendalam karena merasa telah membebani orang lain. Nah, perilaku penderita depresi itu sendirilah yang secara aktif memancing dan menciptakan penolakan dari lingkungan sosial mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah teori yang kelima, yaitu adalah teori kognitif. Nah, ini tuh menurut Beck dan distorsi kognitif. Nah, jadi menurut teori ini, depresi itu tidak disebabkan oleh peristiwa buruk itu sendiri, tapi berkembang dari skema kognitif negatif yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Nah, inti dari teori Beck ini adalah trait kognitif, yaitu pandangan negatif yang muncul secara otomatis terhadap 3 hal, yaitu yang pertama diri sendiri, ini tuh merasa gagal. Kemudian yang kedua yaitu adalah dunia atau lingkungan, ini tuh merasa dunia itu penuh dengan tuntutan yang kejam. Terus yang ketiga yaitu adalah masa depan, yaitu merasa putus asa dan tidak ada harapan bagi masa depan. Seperti itu. Nah, pengalaman awal yang tidak menyenangkan seperti ketidakmampuan memuaskan ekspektasi orang tua atau guru menciptakan keyakinan mendasar bagi ketidakkompetenan diri. Nah, ketika beranjak dewasa, kegagalan kecil sekalipun akan diinterpretasikan secara keliru sebagai bukti mutlak atas kekurangan mendasar pada diri mereka. Nah, Beck dan koleganya itu menginformulasikan hipotesis spesifik kognitif yang menyatakan bahwa gangguan yang berbeda ditandai dengan jenis pikiran otomatis yang berbeda pula. Nah, Beck dan koleganya menemukan beberapa jenis perbedaan menarik dalam jenis pemikiran otomatis pada orang gangguan depresi dan kecemasan. Jadi, orang yang didiagnosis depresi lebih sering melaporkan pikiran otomatis terkait kehilangan, merendahkan diri, dan pesimisme. Nah, sedangkan orang dengan gangguan kecemasan lebih sering melaporkan pikiran otomatis terkait bahaya fisik dan ancaman lainnya. Nah, bukti lain terkait hipotesis ini itu adalah jenis pikiran negatif tertentu seperti berhubungan dengan kehilangan dan kegagalan sangat berhubungan dengan depresi. Sedangkan pemikiran negatif terkait ancaman sosial akan penolakan lebih kuat dikaitkan dengan simptom kecemasan. Nah, kemudian teori yang selanjutnya yaitu adalah teori ketidakberdayaan yang teori ketidakberdayaan. Nah, menurut teori ini menjelaskan bahwa depresi dapat muncul ketika individu merasa atau percaya bahwa mereka tidak memiliki kendali atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka. Nah, kondisi ini tuh biasanya lahir dari pengalaman menghadapi kegagalan atau penderitaan yang berulang di masa lalu. Nah, menurut Martin Seligman, pengalaman traumatis atau kegagalan tersebut membentuk harapan atau ekspektasi bahwa usaha sekeras apapun di masa depan tetap tidak akan mengubah hasil. Sehingga memunculkan sikap pasif. Hilangnya inisiatif dan perasaan tidak berdaya. Nah, kerentanan terhadap depresi ini akan semakin kuat jika individu memiliki gaya atribusi yang spesifik dalam menjelaskan mengapa peristiwa negatif menimpa mereka. Yaitu di sini dijelaskan ada beberapa, yaitu internal itu menyalahkan diri sendiri. Kemudian eksternal itu kita bisa menyalahkan kondisi yang dihadapi. Kemudian ada atribusi yang stabil, itu kita dapat melihat pengalaman buruk sebagai peristiwa biasa. Kemudian ada atribusi yang tidak stabil, itu sebagai peristiwa tersendiri. Kemudian atribusi global, itu kita dapat menganggapnya sebagai bukti dari masalah yang lebih luas. Juga ada atribusi spesifik, itu sebagai bukti dari kekurangan tertentu yang terbatas.
Baik, perkenalkan nama saya Yusril Lestari Karin Putri Yesia dengan NIM terakhir 183. Selanjutnya, kita akan bahas tentang faktor penyebab dari gangguan mood. Faktor penyebab pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis dapat terjadi karena interaksi gen dan lingkungan. Nah, seseorang bisa terkena depresi ataupun skizofrenia ataupun bipolar, autisme dan lain-lain itu karena adanya serotonin yang telah rentan ya. Gen pengatur serotonin itu yang menjadi faktor utamanya. Selanjutnya, faktor penyebab dalam otak. Selain faktor gen, faktor penyebab dari gangguan mood seseorang itu bisa disebabkan oleh obat-obatan antidepresan. Sehingga di dalam otak, selain dari gen pengatur tadi serotonin, obat-obatan depresan itu juga menyebabkan seseorang mengalami gangguan mood. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penanganan gangguan mood. Nah, penanganan gangguan mood ini disesuaikan dengan pendekatan teoritisnya. Di sini fokus utama kita yaitu tentang penanganan depresi dan penanganan bipolar. Nah, dalam penanganan depresi yang pertama itu psikodinamika. Dalam psikodinamika itu ada 3, yaitu psikoanalisis tradisional, di mana waktunya itu cukup lama, yaitu bertahun-tahun, karena fokusnya itu mencari tahu pemicu awal dari depresi itu. Yang kedua, psikoanalisa modern, di mana waktunya itu singkat, karena fokusnya itu mencari tahu konflik hubungan masa kini dan masa lalu. Nah, yang terakhir itu namanya interpersonal terapi, di mana waktunya itu 9-12 bulan. Fokus utamanya sama dengan psikoanalisis tradisional, yaitu mencari masalah interpersonal dari pemicu depresi seseorang tersebut. Nah, pada interpersonal terapi ini efektif buat dilakukan untuk seorang yang terkena depresi mayor, distimia, bulimia, ataupun PTSD. Nah, selanjutnya selain psikodinamika yaitu namanya terapi perilaku. Terapi perilaku ini yaitu terapis membantu kliennya untuk meningkatkan aktivitas yang menyenangkan ataupun membantu klien untuk cara kemampuannya untuk bersosialisasi. Nah, makanya dalam terapi perilaku ini sering digabung dengan terapi kognitif perilaku sendiri. Nah, terapi kognitif perilaku sendiri itu yaitu perbaikan pikiran otomatis yang awalnya negatif diterapi untuk menjadi pikiran yang positif, di mana pikiran otomatis yang sudah terdistorsi tadi dan disfungsional tadi diterapi supaya memiliki pikiran-pikiran yang positif tadi. Nah, pendekatan psikologis yang ini itu sering sekali digunakan bahkan sampai saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan biomedis. Kalau kita mendengar kata-kata biomedis, pasti tidak luput dari namanya obat-obatan. Nah, pendekatan biomedis ini yaitu obat-obatan antidepresan. Antidepresan seperti SSRI. SSRI ini yaitu yang paling umum karena memiliki efek samping yang lebih ringan. Dan ada obat-obatan lain. Nah, selain SSRI itu juga selain obat-obatan antidepresan tadi ya, seperti SSRI tadi, ada juga namanya terapi elektrokonvulsif atau ACT. Nah, itu untuk obat depresi berat, yaitu untuk depresi berat dan disertai dengan resisten obat, terapi, dan juga memakai obat-obatan. Nah, efektif sih terapi ini, tapi bisa sebabkan kehilangan ingatan sementara. Nah, selanjutnya penanganan gangguan bipolar. Setelah kita mempelajari penanganan gangguan depresi, selanjutnya kita akan penanganan gangguan bipolar, di mana adanya lithium. Lithium ini obat klasik, obat paling utama untuk gangguan bipolar, karena dapat mengurangi resiko kekambuhan mania dan menstabilkan mood. Nah, tapi lithium ini bisa dipakai bertahun-tahun, bahkan lebih dari 40 tahun. Kelemahannya itu ya, karena memang obatnya itu untuk gangguan bipolar maka harus dipantau ketat ya, karena dapat menimbulkan efek samping yang berat bagi penggunanya, seperti itu. Selanjutnya, selain lithium, ada obat-obat alternatif lain seperti antikonvulsan, yaitu yang awalnya obat ini tuh untuk epilepsi, namun terbukti untuk membantu stabilkan mood. Jadi bisa menjadi obat tambahan jika lithium gagal atau tidak ditoleransi untuk dipakainya. Nah, selain itu, selain dari lithium, penanganan bipolar juga dilakukan dengan cara penanganan psikologis, yaitu tadi seperti penanganan depresi, yaitu dengan cara terapi kognitif perilaku yang dibarengi dengan terapi obat-obatan untuk menangani gangguan bipolar itu sendiri. Nah,
Gangguan bipolar itu fokusnya itu ke pencegahan kekambuhan, mania, dan depresi. Jadi bukan hanya meredakan gejala akut ya. Jadi mencegah namanya kekambuhan itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bunuh diri. Apa sih bunuh diri itu? Bunuh diri sendiri adalah perilaku ataupun cara seseorang untuk mengakhiri hidupnya, di mana ditekankan oleh masalah ataupun sosial yang menekan kehidupan mereka. Nah, siapa sih yang akan bunuh diri? Siapa sih yang bunuh diri ya? Bunuh diri itu bukan hanya anak muda saja, tetapi orang tua, orang lansia bahkan yang umurnya itu di atas 65 tahun memiliki resiko tinggi untuk melakukan bunuh diri. Selain itu juga adanya perbedaan ras dan etnis. Kalau di buku di SM5 dijelaskan bahwa ras kulit putih Amerika, non-Hispanik, dan pribumi Amerika, khususnya pria, itu resiko bunuh dirinya itu lebih tinggi. Nah, mengapa sih orang itu ingin bunuh diri? Orang ingin bunuh diri karena adanya gangguan mood, seperti bipolar dan depresi. Makanya, seseorang yang memiliki gangguan mood itu harus adanya lingkungan sosial yang mendukung mereka, supaya mereka tidak berpikiran untuk mengakhiri hidupnya, yaitu bunuh diri tadi. Nah, selanjutnya perspektif teoritis tentang bunuh diri. Nah, dalam bunuh diri ini ada beberapa perspektif teoritisnya. Yang pertama, psikodinamika klasik, yaitu di mana orang-orang yang depresi tadi ingin mengalihkan kemarahannya ke dalam dirinya sendiri, di mana pengalihan akibat dari hilangnya objek atau seseorang yang dicintainya, maka seseorang itu akan mengalihkannya kepada menyakiti diri sendiri, ataupun sering kita disebut dengan bunuh diri, karena dia tidak bisa mengembalikan sesuatu yang hilang dari dirinya. Yang kedua, perspektif sosial budaya. Perspektif sosial budaya ini karena perasaan tersesat. Mereka merasa, siapa sih aku ini? Kenapa aku di sini? Nggak ada gunanya. Nah, seseorang dengan merasa sosial budaya menekannya, mereka itu akan tertekan dan akhirnya ingin mengakhiri hidupnya dengan melakukan cara bunuh diri tadi. Nah, selanjutnya perspektif pembelajaran. Seseorang yang memiliki masalah atau tekanan dalam hidupnya itu memilih jalan keluarnya itu dengan cara bunuh diri, karena mereka berpikir kalau masalahnya nggak selesai, mungkin lebih baik hidup saya yang lebih selesai, seperti itu. Selanjutnya itu ada perspektif sosial kognitif atau yang sering disebut dengan ekspektasi pribadi, yaitu seseorang akan bunuh diri. Kalau seorang bunuh diri, dia tuh berpikir kalau aku nggak ada, orang lain tidak akan mengkhawatirkan saya. Jadi dia tuh memilih bunuh diri supaya orang lain tidak mengkhawatirkan dirinya. Nah, perspektif sosial kognitif ini juga namanya penularan sosial. Mungkin saat ini bisa dibilang kayak ke anak muda ya, lebih tepatnya itu anak muda yang melakukan FOMO di mana seandainya kalau aku meninggal pasti aku bisa menjadi heroik gitu. Karena kalau sekarang kan, kalau ada orang meninggal itu pasti meninggal dengan cara bunuh diri. Itu disorot media luas, karena pikirannya remaja rentan tadi, bunuh diri bisa terlihat heroik setelah berita sensasional tadi. Nah, selanjutnya perspektif biologi. Faktor genetik dan ketidakseimbangan neurotransmitter itu berperan. Perannya itu terutama serotonin yang mengatur mood. Jadi ya, kalau serotoninnya itu tidak stabil, maka akan adanya dorongan-dorongan seseorang itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti bunuh diri, karena dia merasa depresi, ataupun mungkin juga dia terkena gangguan bipolar. Yang terakhir, hubungan gangguan mood. Nah, seseorang mengalami bunuh diri itu juga dikarenakan oleh faktor keluarga, pertemanan, karena dia merasa orang-orang yang sebenarnya dekat dengan dia bisa membantu dia, tapi masalahnya dari mereka itu sendiri. Nah, memprediksi bunuh diri. 90% orang yang mau bunuh diri itu sebenarnya meninggalkan petunjuk yang jelas. Jadi, mitos atau fakta, kalau ada orang yang melakukan bunuh diri, mereka akan memberikan sinyal akan niatan mereka. Seringkali jelas ya, seperti memberitahu orang lain tentang pikirannya itu mau ngapain sih mereka, mau mengakhiri hidupnya atau bagaimana. Nah, tapi tidak luput, namun beberapa dari mereka juga menyembunyikan niatan tersebut. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang yang dekat dengan orang lain ya, bersosial, mencegah bunuh diri itu? Nah, bunuh diri itu bisa kita cegah menjadi orang yang terbuka, terus kita juga bersimpati, menunjukkan pada teman kita yang sudah nggak bisa ini, kayaknya masalah ini nggak bisa, tapi kita tetap menguatkan mereka bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kita harus menanyakan, gimana sih kamu itu ingin bunuh diri jika teman kita ingin bunuh diri? Kalau kita tahu, kalau mereka cerita bagaimana mereka itu akan mengakhiri
mengakhiri dirinya, kita bisa kok mencegah itu, kita bisa membantu mencegah mereka. Nah, kalau memang itu sudah berat, kita bisa loh membawa mereka, teman kita tadi itu, mengajak mereka kepada para ahli ataupun orang yang profesional ya. Jadi kalau kita memang, oh saya tidak bisa kayaknya membantu ini, jadi kita itu bisa membawa teman kita, seorang yang kita kenal itu, ke orang yang profesional atau ahli. Dan terakhir, jangan menyepelekan perkataan orang ingin bunuh diri. Karena sedikit saja kita menyepelekan, orang tersebut akan hilang rasa percaya kepada kita. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu menjaga kesehatan mental anak dan remaja adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, dapat memberikan komunikasi yang terbuka dan mengajarkan keterampilan mengelola emosi dan stres pada anak-anak. Anak-anak juga dapat tumbuh dengan kepercayaan diri dan kesejahteraan yang baik, sehingga mereka akan memiliki pola hidup yang sehat, aktivitas fisik yang baik, serta dukungan emosional yang kuat juga berperan penting dalam membentuk mental yang sehat. Terima kasih.